Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar? Baik. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, maka sebagai umat yang beragama, kita mengaturkan doa dulu kepada Tuhan. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk memimpin doa kali ini, Bapak minta Ferdian memimpin dalam doa. Silakan. Dalam doa yang saya memimpin doa ini dengan agama Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hanya ini doa anak Tuhan. Doa ini kami haturkan ke dalam Tuhan dengan pengantar Yesus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua terima kasih. Memang materi pada hari ini kita akan membahas mengenai alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai itu apa kira-kira? Ada yang tahu alat pembayaran tunai? Kalian tahu? Kalian tahu belajar bayarnya pakai apa? Uang. Pakai uang. Jadi uang itu merupakan salah satu alat pembayaran tunai. Kemudian pada pokok bahasan ini kalian nanti diminta untuk menjelaskan sejarah uang dan pengertian uang. Kalian mampu menjelaskan sejarah uang dan pengertian uang, kemudian menganalisis fungsi uang dan jenis-jenis uang di lingkungan peserta didik. Kemudian kalian mampu mempresentasikan peran bank sentral dalam kaitannya dengan peredaran uang di lingkungan peserta didik. Sebelumnya Bapak ingin tanya dulu, kalian pernah mendengar bank sentral? Apa itu bank sentral? Bank yang mengedarkan uang rupiah. Selain itu apa lagi? Kalau kita bisa tidak nabung ke bank sentral? Bapak akan tunjukkan tentang alat pembayaran tunai. Sejarah uang. Jadi di zaman dahulu kala sebelum masyarakat mengenal uang, kalian pernah mendengar kata barter? Nah, Apa itu barter? tukaran uang. Tukar barang. Jadi pada saat zaman dahulu ketika orang belum mengenal yang namanya uang ataupun alat pembayaran itu, orang melakukan transaksi ataupun tukar menukar barang itu sesama barang. Misalnya 10 kilo beras ditukar dengan 1 ataupun 2 ekor ayam. Ini pada saat zaman tukar menukar barang itu nilainya terkadang tidak sebanding. Kenapa? Coba kalau kita analogikan, kita ambil contoh sehari-hari. Kamu punya 1 ekor ayam dengan berat 2 kilo. Kira-kira barang yang sepadan dengan ayam ini apa? Ada yang ditanyakan? Tidak masalah. Silakan. Kalau ingin bertanya, Bapak berikan kesempatan. Tidak apa-apa. Jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan loh. Di sini ada lembar kerja. Kamu perhatikan ini. Amati
amatilah gambar ini, gambar uang kuno tadi itu kan. Iya. Setelah mengamati hal-hal tersebut, identifikasikan masalah yang terjadi pada uang kuno tersebut. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Kemudian apa dampak yang ditimbulkan oleh masalah tersebut? Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Silakan kamu buka LKPD-nya. Kemudian untuk mencari, setelah tadi dari media aja yang Bapak tampilkan, kamu bisa mengambil sumber dari literasi digital. Nah, literasi digital kan kalau ada bawa handphone, punya kuota. Kalau tidak punya nanti dibagi. Nah, jadi nanti kamu bisa browsing ya untuk mencari sumber-sumber dalam mengerjakan LKPD itu. Silakan dikerjakan, Bapak beri waktu 30 menit dari sekarang. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Nah, ini tetap tapi jaga jarak ya. Nah, ini pandemi. Kalau ada kesulitan, kasih tahu dari Bapak, nanti Bapak bantu. Dari apa tampilan tadi uang kuno itu kira-kira masalahnya apa aja? Kenapa sampai timbulnya uang kuno itu? Kan gitu. Ya, waktunya sudah habis untuk kalian diskusikan. Siapa yang ingin presentasi? Ferdian. Sekarang kamu presentasikan ke depan saja dapat. Nanti biar didengarkan oleh teman-temannya yang lain. Dari hasil diskusimu bersama kelompok, apa yang kamu dapatkan dari pengamatan terhadap gambar uang kuno tadi itu? Silakan. Menurut dari kelompok kami, identifikasi masalah yang terjadi pada uang kuno tersebut. Identifikasinya, uang kuno tersebut memiliki ukuran yang tidak sesuai atau kebesaran, harganya dapat berubah, sulit untuk dibawa kemana-mana, tidak praktis, tidak tahan lama, dan tidak bisa dibagi. Baik, terima kasih. Kita berikan fokus untuk pengertiannya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin menambahkan dari teman-temannya yang lain? Baik, kalian kembalikan lagi ke tempat duduk kalian ya. Jadi begini, apa yang sudah disampaikan pada penelitian tadi, ini sangat baik ya tentang hasil diskusi bersama kelompoknya, tentang identifikasi masalah yang terjadi pada uang kuno seperti penjelasan Bapak tadi bahwa uangnya itu dalam bentuk yang besar, tidak praktis. Kemudian pada saat itu juga karena keterbatasan teknologi ya zaman dahulu kala, sehingga proses pembuatan uang itu tidak seperti sekarang ini. Kemudian apa masalah tersebut bisa terjadi ya salah satunya tadi faktor teknologi dan bagaimana yang lainnya. Kemudian
lagi dan sebagaimana. Sekarang Bapak tanya, siapa yang tidak mau uang? Senang nggak kalian dengan uang? Sama. Ya kan, kita obsesinya ketika kita sekolah, kalian pasti punya harapan dan cita-cita kan? Iya. Cita-citanya mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Polisi. Setelah jadi polisi nanti pun bekerja dapat uang. Hanya orang yang tidak waras saja yang tidak senang dengan uang. Kalau Bapak secara pribadi ya jujur senang dengan uang, karena dengan uang kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jadi intinya begini, alat pembayaran tunai itu selalu kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa alat pembayaran tunai itu selalu berkembang dari zaman barter, kemudian kita mengenal uang kuno, mengenal uang logam, uang kertas pada saat itu yang bentuknya tidak menarik seperti saat sekarang. Bahkan ada uang yang dalam bentuk plastik. Kalau kalian tahu dulu ada pecahan 100.000 rupiah itu dalam bentuk plastik dan edisi khusus yang 75.000, 75 tahun kemerdekaan Indonesia itu dalam bentuk plastik kalau saya tidak salah uang. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa uang itu merupakan alat pembayaran tunai. Salah satu fungsi uang itu nanti akan kita bahas juga di pertemuan selanjutnya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan melihat tentang fungsi dan perkembangan uang. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa kita nanti mengenal yang namanya uang digital atau cryptocurrency. Bagaimana peran bank sentral selaku lembaga yang mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Kita fokusnya kepada dalam negeri dulu. Sebenarnya BI itu ketika membuat uang itu akan melibatkan lembaga negara, yaitu lembaga Perum Peruri. Perum Peruri itu adalah lembaga yang mencetak uang rupiah. Kan bawa uang nggak? Coba kalian perhatikan uang kalian. Bapak lihat dulu uangnya. Kalau yang biasanya ada tertulis Perum Peruri. Ada nggak? Coba dilihat uangnya. Yang menerbitkannya ada nggak Perum Peruri di situ? Tapi kalau yang pecahan-pecahan lama itu, Bank Indonesia akan memberikan tugas ataupun memberikan job kepada Perum Peruri itu untuk mencetak uang rupiah. Baik anak-anak, karena materi pada hari ini sudah berakhir. Jadi tadi kalian sudah menjelaskan, sudah paham tentang sejarah dan perkembangan uang. Materi pada pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai fungsi dan perkembangan uang. Kalian bisa mencari literasi, artinya sebagai generasi muda kalian tidak harus disuapin oleh dewan guru, iya kan? Kalian tahu, Bapak sudah memberikan gambaran bahwa fungsi dan sejarah uang pada pertemuan selanjutnya. Kalian bisa mencari referensi yang relevansi dengan materi tersebut. Oke, kalau seperti itu karena waktunya sudah habis, sekarang kita menutup kegiatan ini dengan berdoa. Tadi Ferdian sudah memulai dengan doa pembuka. Sekarang yang perempuan, artinya biar hadir. Siapa yang akan memimpin? Nggak usah malu-malu, masa berdoa malu-malu. Amin. Siapa? Ayo dan Bapak pimpin doa. Kita akan tidak banyak kok. Oke.